saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi 9, yaitu SAW atau Simple Adaptive Weight. Seperti biasa, kami beranggotakan tiga orang. Yang pertama ada saya, Angelita Losum, dan kedua ada teman saya, Fernanda Greti Panese, dan yang terakhir ada teman saya, Karin Fatimahu. Kita masuk ke dalam penjelasan metode Simple Adaptive Weight atau SAW. Metode Simple Adaptive Weight (SAW) juga dikenal sebagai penjumlahan terbobot. Adalah salah satu metode dalam multi-kriteria decision making atau MCDM yang digunakan untuk memecahkan masalah pemilihan atau pengambilan keputusan berdasarkan sejumlah kriteria. SAW bekerja dengan memberikan bobot pada setiap kriteria dan kemudian menjumlahkan nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Bobot ini mencerminkan pentingnya kriteria masing-masing dalam keputusan yang diambil. Kita lanjut, yaitu pengertian SAW, Simple Adaptive Weighting. Metode Simple Adaptive Weighting atau SAW juga dikenal sebagai penjumlahan terbobot. Adalah salah satu metode dalam multi-kriteria decision making yang digunakan untuk memecahkan masalah atau pengambilan keputusan berdasarkan sejumlah kriteria. SAW bekerja dengan memberikan bobot pada setiap kriteria dan kemudian menjumlahkan nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Bobot ini mencerminkan pentingnya kriteria masing-masing dalam keputusan yang diambil. Kita lanjut, pengertian metode SAW atau SAW. Yang pertama, metode sederhana. SAW merupakan metode pengambilan keputusan yang sederhana dan mudah dipahami. Kedua, ini ada pembobotan kriteria, yaitu setiap kriteria diberi bobot yang menunjukkan tingkat kepentingannya. Dan untuk yang ketiga, jumlah terbobot. Alternatif dengan jumlah terbobot terbesar akan terpilih sebagai alternatif terbaik. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Fernanda Greti Panese dengan nomor NIM 22024-003, dan saat ini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini kelebihan metode SAW, yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Proses perhitungan SAW menggunakan operasi dasar matematis, yaitu penjumlahan dan perkalian, sehingga mudah diterapkan dalam berbagai kasus pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat menangani kriteria berbeda. Metode SAW mampu menangani kriteria benefit dan cost dengan normalisasi untuk mengakomodasi berbagai satuan dan jenis data. Yang ketiga, transparansi proses. Setiap langkah perhitungan, normalisasi, pembobotan, hingga penjumlahan mudah dipahami dan diverifikasi oleh pengambil keputusan. Yang keempat, fleksibilitas bobot kriteria. Bobot kriteria bisa disesuaikan dengan tingkat kepentingan setiap kriteria sesuai kebutuhan atau preferensi pengambil keputusan. Yang kelima, perankingan alternatif yang jelas. Hasil akhir berupa peringkat alternatif berdasarkan nilai tertinggi yang memudahkan dalam memilih opsi terbaik. Selanjutnya ada kekurangan metode SAW. Yang pertama, asumsi hubungan linear. SAW mengasumsikan hubungan linear antara kriteria dan alternatif sehingga kurang efektif untuk masalah yang memiliki hubungan non-linear. Yang kedua, subjektivitas dalam penentuan bobot. Bobot kriteria ditentukan secara subjektif oleh pengambil keputusan yang dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat jika bobot ditetapkan secara tidak tepat. Yang ketiga, sensitivitas terhadap perubahan bobot. Perubahan kecil pada bobot kriteria dapat berdampak signifikan pada hasil akhir sehingga perlu perhatian ekstra saat menetapkan bobot. Yang keempat, keterbatasan dalam pengelolaan data besar. Meskipun SAW dapat menangani berbagai data, metode ini mungkin tidak efisien ketika diterapkan pada dataset yang sangat besar dan kompleks. Selanjutnya yang kelima, kurang memperhatikan interaksi antara kriteria
Sau tidak mempertimbangkan interaksi atau korelasi antara kriteria yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak optimal. Selanjutnya, langkah-langkah metode Sau. Yang pertama, matriks keputusan. Susun matriks yang mencakup nilai-nilai dari setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, normalisasi matriks normalisasi matriks keputusan. Ubah nilai-nilai matriks agar dapat dibandingkan secara langsung dengan memperhitungkan jenis kriteria atau keuntungan atau biaya. Yang ketiga, pembobotan. Kalikan nilai yang telah dinormalisasi dengan bobot yang diberikan untuk masing-masing kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Yang keempat, perankingan. Hitung total nilai untuk setiap alternatif dengan menjumlahkan nilai-nilai yang telah dibobot dan urutkan alternatif berdasarkan nilai tersebut. Yang kelima, pengambilan keputusan. Pilih alternatif terbaik berdasarkan urutan nilai yang dihasilkan dari proses perankingan. Selanjutnya di sini ada rumus untuk benefit R sub IJ sama dengan alternatif ke I untuk kriteria ke J dibagi dengan nilai maksimum dari semua alternatif untuk kriteria ke J. Maksudnya, jika suatu kriteria bersifat benefit atau keuntungan, nilai yang lebih tinggi lebih baik, maka setiap nilai alternatif dibagi dengan nilai tertinggi pada kriteria tersebut. Selanjutnya, cos R sub IJ sama dengan nilai minimum dari semua alternatif untuk kriteria ke J dibagi dengan nilai alternatif ke I untuk kriteria ke J. Maksudnya, jika suatu kriteria bersifat cost atau biaya, nilai yang lebih rendah lebih baik, maka nilai terendah dibagi dengan nilai alternatif untuk mendapatkan hasil normalisasi. Selanjutnya, perankingan R sub IJ sama dengan nilai normalisasi dikalikan dengan bobot kriteria. Maksudnya, hasil normalisasi dari setiap kriteria dikalikan dengan bobot, yaitu tingkat kepentingan kriteria tersebut. Alternatif dengan skor tertinggi akan mendapatkan peringkat lebih baik. Nah, rumus ini digunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan dengan membandingkan beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu dengan mempertimbangkan benefit dan cost secara proporsional. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kerin Herlita Patimahu dengan NIM 220249192. Saat ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi yang ke-9, yaitu mengenai metode SAW atau Simple Adaptive Weight. Nah, di sini kita masuk pada contoh soalnya. Di sini soalnya tentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Yang pertama, data alternatif dan kriteria. Terdapat 5 alternatif lokasi sekolah dan 5 kriteria yang digunakan untuk menilai lokasi tersebut. Nah, di sini alternatif dibagi menjadi A1 sampai A5. Untuk A1 yaitu Gronggong, A2 Kembang Tanjung, A3 Parangtiji, A4 Pidi, dan A5 Sigli. Untuk kriteria di sini kita gunakan C1 sampai C5. C1 kepadatan penduduk, C5 angka kelahiran, C3 jarak dengan penduduk, C4 jarak dengan SD lain, dan C5 harga tanah. Nah, yang kedua yaitu menentukan bobot atau W. Setiap kriteria memiliki bobot yang telah ditentukan sebagai berikut. Untuk W1 atau C1 untuk kriteria C1 yaitu 0,15, W2 C2 untuk angka kelahiran yaitu 0,20, W3 C3 yaitu 0,25 untuk jarak dengan penduduk, untuk W4 0,5 untuk jarak dengan SD lain, dan W5 untuk C5 yaitu harga tanah yaitu 0,15. Nah, yang ketiga itu menentukan benefit dan cost. Di sini perlu kita ingat kriteria C1, C2, C3, dan C4 dikategorikan sebagai benefit, yang berarti semakin besar nilainya semakin baik.
Dan juga kriteria C5 dikategorikan sebagai COS, yang berarti semakin kecil nilainya semakin baik. Kita lanjut, langkah selanjutnya itu normalisasi matriks R. Nah, di sini terdapat alternatif untuk 5 alternatif dan benefit untuk C1 sampai C4 dan C5 untuk COS. Nah, di sini kita menggunakan rumus untuk benefit dan COS. Di sini untuk A1 grongrong, untuk C1 67 bagi 90 yaitu 0,744. Untuk benefit ya, atau C2 30 bagi 40 sama dengan 0,75. Untuk C3 5 bagi 10 sama dengan 0,5 dan C4 4 bagi 6 sama dengan 0,666. Untuk C5 20 bagi 78 sama dengan 0,256. Nah, alternatif untuk A2 yaitu kembang tanjung. Untuk C1 56 bagi 90 sama dengan 0,622. Untuk C2 40 bagi 40 sama dengan 1. Untuk C3 8 bagi 10 sama dengan 0,8. Untuk C4 3 bagi 6 sama dengan 0,5. Dan untuk C5 yaitu COS 50 bagi 78 sama dengan 0,641. Nah, untuk alternatif A3 Padang Tiji, di sini untuk C1 90 bagi 90 sama dengan 1. Untuk C2 35 bagi 40 sama dengan 0,875. Untuk C3 6 bagi 10 sama dengan 0,6. Untuk C4 5 bagi 6 sama dengan 0,833. Dan C5 untuk COS 35 bagi 78 sama dengan 0,448. Untuk alternatif A4 PD, untuk C1 sampai C4, 45 bagi 90 sama dengan 0,5, 25 bagi 40 sama dengan 0,625. Untuk C3, 7 bagi 10 sama dengan 0,7. Untuk C4, 6 bagi 6 sama dengan 1. Dan untuk COS C5, untuk A4 PD, 78 bagi 78 sama dengan 1. Nah, untuk alternatif yang terakhir yaitu alternatif yang kelima, A5 Sigli. Untuk benefit dari C1 sampai C4, 78 bagi 90 sama dengan 0,866. Untuk C2 20 bagi 40 sama dengan 0,5. Untuk C3 10 bagi 10 sama dengan 1. Untuk C4 2 bagi 6 sama dengan 0,333. Dan C5 untuk COS A5 Sigli yaitu 60 bagi 78 sama dengan 0,769. Kita lanjut untuk perankingan. Nah, di sini kita menggunakan rumus perankingan yaitu kali. Nah, alternatif A1 sampai A5. Nah, di sini untuk alternatif kita menggunakan rumus perankingan. Untuk A1 grongrong dari C1 sampai C5 kita mendapatkan hasil C1 0,111, C2 0,15, C3 0,125, C4 0,1665, dan C5 0,0384. Selanjutnya alternatif A2 kembang tanjung untuk C1 sampai C5. Untuk C1 kita dapat hasil 0,0933, C2 0,2, C3 0,2, C4 0,125, C5 0,0961. Untuk alternatif A3 Padang Tiji, kita mendapatkan hasil C1 0,15, C2 0,175, C3 0,15, C4 0,2083, C5 0,0672. Untuk alternatif A4 PD, kita mendapatkan hasil untuk C1 0,075, C2 0,125, C3 0,175, C4 0,25, dan C5 0,15. Yang terakhir untuk alternatif A5 Sigli, kita mendapatkan hasil C1 0,1299, untuk C2 0,1, C3 0,25, C4 0,0833, dan C5 0,11535. Nah, di sini kita totalkan skor dari C1 sampai C5 untuk setiap alternatif. Di sini untuk alternatif A1 grongrong kita dapatkan
total skor 0,5909. Untuk alternatif A2 Kembang Tanjung, kita mendapatkan hasil total skor 0,7144. Untuk alternatif A3 Padang Tiji mendapatkan total skor 0,7505. Untuk alternatif A4 PD kita mendapatkan skor 0,775 dan untuk A5 Sigli atau alternatif A5 Sigli kita mendapatkan total skor 0,67855. Nah, maka kesimpulan dari materi ini, metode simple additive weight atau SAW atau penjumlahan berbobot sederhana adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang membantu memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria dengan bobot tertentu. Nah, langkah-langkah utama SAW meliputi yang pertama menentukan kriteria dan bobotnya sesuai tingkat kepentingan. Yang kedua melakukan normalisasi matriks keputusan agar nilai kriteria setiap alternatif bisa dibandingkan langsung. Yang ketiga menghitung skor akhir dengan menjumlahkan nilai yang sudah diberi bobot untuk setiap alternatif. Dan langkah yang terakhir memilih alternatif dengan nilai total tertinggi sebagai pilihan terbaik. Nah, maka jadi dari contoh soal di atas, hasil yang didapat untuk lokasi terbaik pembangunan sekolah yaitu di A5 Sigli dengan total skor yaitu 0,67855. Nah, maka sekian dari materi kami yang saat ini, materi ke-9 untuk mata kuliah Artificial Intelligence mengenai metode Simple Adaptive Weight. Semoga itu dapat bermanfaat dan kiranya kami melakukan kesalahan atau kekurangan yang lainnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.